going down for real. Halo Sobat Ternak, kali ini kami dari kelompok 3 Peternakan Universitas Sumatera Utara kelas PTNB Stambuk 2020 mengunjungi peternakan jangkrik Bapak Miswan yang berlokasi di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Ingin tahu informasi-informasi apa saja yang dapat kami ambil dari peternakan Bapak Miswan? Come on, let's go and join with us. Sedikit mengulik, apa sih alasan Bapak Miswan membangun dan memulai usaha ternak jangkrik? Dan ternyata Bapak Miswan memiliki alasan yang awalnya hanya akan dijadikan sebagai usaha sampingan saja. Namun seiring berjalannya waktu, Bapak Miswan mengubahnya menjadi usaha utama karena lebih menguntungkan. Bapak Miswan sendiri bercerita tentang bagaimana awal mulanya ia dapat tertarik untuk beternak jangkrik. Ini dikarenakan dari temannya, lalu beliau berusaha untuk belajar secara otodidak. Usaha peternakan jangkrik Bapak Miswan berdiri sejak mulai tahun 2015 sampai dengan tahun sekarang. Lokasi peternakan beliau berada di kawasan peternakan jangkrik. Dan untuk hasil produksi jangkrik yang dipasarkan oleh peternakan Bapak Miswan berupa telur dan jangkrik. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas informasi basic dari jangkrik. Jangkrik merupakan serangga herbivora yang bernafas menggunakan trakea, disebut cengkrik dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Latin disebut Grylidae. Hewan yang satu ini termasuk hewan nokturnal atau hewan beraktivitas pada malam hari. Hewan ini sering bersembunyi di balik semak-semak dan tumpukan daun kering. Kini permintaan jangkrik di pasaran semakin tinggi dan membuat jangkrik kini mulai dibudidayakan. Untuk taksonomi jangkrik Kingdom Animalia Phylum Arthropoda kelas Insecta, Ordo Orthoptera, subordo dan superfamili Ensifera dan famili Grylidae. Dan untuk informasi lebih lanjut silahkan simak video berikut ini. Nah, untuk jumlah dan jenis jangkrik di peternakan ini, yang pertama dari telur sebanyak 3,5 kg telur per siklus, dan jika menetas menjadi 350 kg jangkrik. Dan untuk 1 kg jangkriknya berjumlah lebih kurang 2.500 ekor. Dan bakal indukan berjumlah lebih kurang 2.500 ekor. Dan indukan berjumlah lebih kurangnya 3.800 ekor. Dan untuk jantan sebanyak kurang lebih 800 ekor. Sehingga total jangkrik yang ada di sini sebanyak 9.600 ekor. Dan untuk jenis jangkrik di sini merupakan jenis jangkrik madu. Peralatan. Yang pertama ada kandang. Jumlah kandang terdapat 50 box dengan 3 jenis ukuran. Yang pertama dengan panjang 2,44 meter dan lebar 60 cm dan tingginya 60 cm. Yang kedua terdapat 60 cm dikali 120 cm. Yang ketiga ukuran 1,24 meter dikali 2,44 meter. Lalu di atasnya ditutup dengan jaring kawat baja dan 1 box khusus untuk kandang perkawinan. 1 box kandang diisi dengan egg tray sebanyak 50 keping. 1 box diisi telur maksimal 2 ons. Yang kedua, egg tray atau kotak sarang telur untuk 1 kali pakai. Setelah itu ada kardus. Kardus ini untuk pempekingan jangkrik tersebut. Setelah itu ada pengayakan. Pengayakan untuk pengayakan pasir. Setelah itu ada timbangan. Setelah itu ada air atau untuk penyemprotan sekitar kandang. Setelah itu ada corong untuk memasukkan jangkrik tersebut. Setelah itu ada alat untuk
ventilasi kardus. Setelah itu ada pisau. Setelah itu yang terakhir ada lakban. Lalu di sini ada pasir untuk media peneluran atau bertelur. Selanjutnya pakan. Pada pakan jangkrik berupa daun ubi, batang ubi, dan pur ayam. Untuk ayam dewasa menggunakan pur bermerek satelit. Untuk pur ayam untuk pur ayam halus dengan merek Fortune. Selanjutnya takaran. Untuk takaran dari penetasan sampai 7 hari diberi sebanyak setengah on pur ayam untuk 3 hari sekali. Dari 7 hari sampai 14 hari berlaku 2 kali kelipatan pakan. Dari 14 sampai 28 hari berlaku 3 kali kelipatan pakan. Untuk umur 28 sampai panen, diberi pakan sebanyak 2 kg per box dan dibarengi daun ubi dan batang ubi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan penyakit. Penyebab terjadinya penyakit jangkrik antara lain adalah yang pertama cuaca panas. Yang kedua, karena pemeliharaan masuk pada musim penurunan produksi, yaitu pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Sedangkan musim jangkrik terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Januari. Yang ketiga, kurangnya ventilasi udara di peternakan jangkrik. Yang keempat, adanya hama seperti semut, cicak, kodok, dan tikus. Peternakan jangkrik di peternakan Bapak Miswan sering mengalami lemas sampai mati. Namun Bapak Miswan sendiri belum tahu penyebab dan gejala penyakit tersebut. Tetapi dari riset yang pernah dilakukan oleh Pak Miswan adalah karena ternak memakan buah dan sayuran yang mengandung banyak kandungan air. Baiklah, pada perawatan sering diperhatikan seperti sering disemprot air di sekitar box. Umumnya penyemprotan dilakukan 2 kali sehari. Kalau cuaca panas, penyemprotan dilakukan 3 kali sehari dan dilakukan penyiraman kolong box. Yang kedua, pembersihan box paling utama. Sisa pakan daun ubi diambil setiap hari dan dilakukan penyisihan kembali. Yang ketiga, untuk peningkatan produksi dilakukan dengan cara pencegahan seperti ekor induk yang tidak boleh putus. Yang keempat, cara pencegahan hama yaitu meletakkan oli di kaki kandang menggunakan kaleng, lalu melakukan penyiraman racun semut ke lantai kandang. Selanjutnya yang terakhir, pada kandang umur 25 hari dilakukan peningkatan kotak egri pada kandang. Lalu selanjutnya pada sistem perkawinan. Yang pertama, pada usia 44 hari jangkrik sudah bisa bereproduksi. Lalu yang kedua, indukan dan jantan dimasukkan ke dalam box khusus perkawinan. Lalu yang ketiga, jangkrik bertelur maksimal 4 kali. Jika lebih dari itu, maka jangkrik akan mati. Lalu yang kelima, siklus telur sampai penetasan adalah 12 hari. Dari umur 12 hari sampai 25 hari adalah fase anakan. Lalu dari umur 25 sampai 35 hari adalah fase remaja. Setelah itu usia 32 hari sampai 44 hari adalah fase indukan. Jadi total satu siklus jangkrik adalah 44 hari. Lalu jangkrik umur 25 sampai 27 hari baru bisa terdeteksi jenis kelaminnya. Telur menetas ditandai dengan telur yang berwarna coklat. Lalu peneluran dilakukan secara alami dan tidak sesar. Setelah itu hasil telur per 2 hari adalah 5 ons. 1 ons telur setara dengan 10 kg jangkrik. Selanjutnya yaitu analisis usaha. Yang pertama, untuk model perkandangan di peternakan jangkrik ini berkisar 15 juta, yang mana satu boxnya itu dengan modal 300.000. Di sini ada 50 box. Jadi 300.000 dikali 50 adalah sekitar 15 juta. Kemudian untuk pakan di sini menggunakan pur ayam, yang mana per bulannya itu kurang lebih menggunakan 200 kilo, yang seharga 9.000 per kilonya. Jadi total biaya pakan selama sebulan itu kurang lebih 1,8 juta. Kemudian yang ketiga itu egg tree atau sarang telur, yang mana per bulannya itu menghabiskan kurang lebih 1.500 keping.
yang mana harga satu kepingnya itu adalah Rp300. Jadi total biaya ektri selama sebulan adalah Rp450.000. Kemudian yang keempat adalah kotak kardus untuk packing. Nah, yang mana per bulan menghabiskan 300 buah kotak. Harga satu kardusnya itu adalah 1.200. Jadi total biaya kardus selama sebulan adalah 360.000. Selanjutnya ada lakban, yang mana satu roll per satu bulan dengan harga 60.000. Selanjutnya untuk pendapatan bersih dari peternakan jangkrik ini per bulannya itu berkisar 2 juta pendapatan bersih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemasaran di peternakan Bapak Miswan ini sendiri. Yang pertama itu ada telur jangkrik. Untuk telur jangkrik itu 1 ons dijual dengan harga Rp40.000, dipasarkan ke sesama peternak jangkrik. Paling banyak penjualan itu 2 kg per minggunya. Selanjutnya untuk jangkriknya itu sendiri 1 kg itu dijual dengan harga Rp40.000, dipasarkan ke agen. Untuk penjualan paling banyak itu pernah mencapai kurang lebih 360 kg per bulannya. Penjualan pernah dilakukan sampai ke Nias. Bapak Miswan ini juga pernah mengalami kerugian. Kerugiannya itu sekisar 5 juta dikarenakan overload. Jika indukan betina berkurang, maka Bapak Miswan melakukan pembelian ke peternakan lain. Yang terakhir, analisis usaha peternakan jangkrik per bulannya. Untuk pengeluaran per bulan, pakan sebanyak Rp1.800.000, ektrai sebanyak Rp450.000, kotak kardus sebanyak Rp360.000, lakban sebanyak Rp60.000, sehingga totalnya menjadi Rp2.670.000. Untuk pendapatan per bulannya, telur sebanyak Rp3.200.000, jangkrik Rp14.400.000, sehingga total yang didapat untuk pendapatan yaitu sebesar Rp17.600.000. Dan untuk hasil bersih keuntungan per bulannya, total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran yaitu Rp17.600.000 dikurang Rp2.670.000 dan mendapatkan total sebanyak Rp14.930.000. Berikut hasil kunjungan kami ke peternakan jangkrik Pak Miswan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.